Saudara, seorang warga Palu berhasil membebaskan buaya yang terjerat ban motor selama beberapa tahun. Warga Kota Palu dihebohkan dengan penangkapan buaya berkalung ban motor di leher di bekas reruntuhan jembatan Dua Lama Palu. Buaya berukuran panjang 5 meter ditangkap seorang warga bernama Tili. Tili mengatakan perlu waktu 3 pekan untuk menangkap buaya itu. Habis 4 juta. Umpan berapa ekor? Kalau ayam sekitar 35-an ada. Burung? Sama merpati. Tili dibantu warga menarik buaya ke tepi. Mata buaya ditutup agar tidak membahayakan saat melepas ban dari leher dengan menggunakan gergaji besi. Kalau menangkap binatang semua saya ahli memang, Pak. Cuma saya tidak mau kita tekan atau kabur. Saya kalau menyelamatkan mau, tapi kalau membunuh tidak mau. Buaya, Kalau binatang, buaya semua semua. binatang. Kalau binatang ular apa bisa, Pak. Upaya pembebasan kalung ban di leher buaya bukan kali pertama dilakukan. Bahkan ahli reptil asal Australia sempat bertandang untuk menyelamatkan buaya raksasa malang ini. Namun gagal menangkap sang buaya. Sebelumnya, pencinta satwa liar Panji turut berupaya menyelamatkan, namun upayanya turut gagal. Kini setelah dibebaskan dari lilitan ban, buaya akan dilepas kembali ke habitatnya di Muara Palu. Saudara, bagaimana ceritanya buaya berkalung ban itu akhirnya bisa ditangkap? Kita tanyakan kepada Bapak Tili dan Kepala BKSDA Sulawesi Tengah, Hasmuni Hasmar. Selamat malam Bapak Tili dan Pak Hasmuni. Selamat malam, Pak. Iya, saya ke Pak Tili dulu. Pak Tili ini hampir 3 tahun kalau tidak salah ya. Ini sempat legendaris ini buaya di Sulawesi Tengah. Keliling-keliling lalu kemudian saya sebutkan terjerat lah ya, ban di bagian leher atau mendekati perutnya dan hilang. Betul ya? Pak Tili, jelas mendengar saya, Aiman? Pak Tili? Iya, halo Pak. Iya. Iya, jelas mendengar saya Pak Tili ya? Iya. Oke, gimana ceritanya 3 tahun hilang berkalung ban akhirnya ditemukan oleh Pak Tili? Enggak, saya kasih makan dulu Pak itu. Selama saya tinggal di Palu, saya kasih makan terus. Kasih makan terus? Iya. Kan saya sempat memang hilang ya, usahakan betul ya? Betul, sempat hilang karena itu enggak mau kalau ada yang niat jelek, dia hilang Pak. Hilangnya bertahun-tahun tuh Pak Tili? Enggak, dia cuma sembunyi saja. Iya, tapi kan dari 2019 terakhir kelihatan kan? Iya. Betul, lalu ketemu 2022, betul ya? Betul Pak. Dan masih dalam kondisi berkalung ban? Iya, masih butuh. Terus bagaimana bisa ditemukan itu? Dikasih makan lagi atau bagaimana? Saya kasih makan Pak karena saya merasa ada memang buka-buka. Kebetulan pernah ketemu sama saya Pak. Siapa itu? Buayanya? Itu, iya buayanya. Oke. Sebelumnya kan ahli-ahli pawang, buaya juga mencoba untuk mencari tapi nggak ketemu. Dia ngumpet di bawah atau di mana itu Pak Tili? Memang kalau itu buaya Pak, kalau terlalu diburu tambah dia lari Pak. Nggak bakal ketemu itu? Nggak akan ketemu. Kalau kecuali betul-betul dia kasih tenang baru kasih minta baik-baik dikasih. Oh, tapi itu kan dekat permukiman ya? Iya, dia tempat sembunyinya banyak Pak itu Pak. Saya khawatir apakah nanti membahayakan pada saat dia hilang kembali misalnya, atau pada saat hilang dia juga membahayakan warga sekitar, Pak Tili? Enggak bahayakan. Kalau berkalung ban ini enggak akan membahayakan orang lain. Baik dia Pak. Oh, padahal kan hewan buas itu? Iya, tapi dia punya sama binatang, sama orang dia takut Pak. Itu tidak mau dia Pak. Oh. Tidak Anda mau mendekati orang aslinya. Iya, Anda saya dengar juga bertahun-tahun coba untuk mencari. Sudah jutaan ya untuk beli makanan mungkin ya? Enggak, saya cuma baru 3 minggu Pak saya cari Pak. Oh oke. Terus keluar uang berapa itu? Sekitar 4 jutaan Pak. 4 juta? AP 1 dicuri orang di sana. HP 1. Waduh, turut berduka. Iya. Itu jutaan untuk beli apa itu Pak Tili? Kalau ayamnya mungkin sekitar lebih 10 ayam, merpatinya lebih
30-an merpati, bebek 6 Pak, 6 bebek. Oke, ayam, merpati, bebek. Iya, yang banyak talinya Pak, talinya banyak. Ya. Jadi dipancing dengan makanan ya. Terakhir dia menggigit apa itu? Iya. Dia makan apa? Bebek atau ayam atau merpati? Ayam Pak. Ayam, oke. Saya ke Pak Hasmuni. Pak Hasmuni, ini kan Ya, Pak. 3 tahun ya Pak, kalau tidak salah saya sempat mendengar waktu itu 2019, betul ya? Iya, Pak. Betul. 2019 ini di sekitar permukiman di situ Pak, betul Pak? Iya, dia kan berada pada bantaran sungai. Sementara sungai Palu ini kan Aha. dihuni oleh beberapa masyarakat sepanjang bantaran. Betul. Tidak membahayakan Pak? Kronologisnya ini 2016 ini itu sudah menjadi perhatian utama dari Balai KSDA Setengah. Tetapi di kepemimpinan saya di 2019 Iya. itu kita coba mendatangkan Mr. Med dan Gante, tapi begitu datang tiba-tiba musibah COVID, karena setiap perburuan ini untuk menangkap buaya ini banyak sekali masyarakat yang tertarik sehingga jadi tontonan masyarakat, sehingga saya hentikan waktu itu di tahun 2020 karena akibat COVID untuk menjaga kemungkinan terjadinya perkumpulan manusia masyarakat. Iya. Itu. Ini saya tayangkan Pak Hasmuni. Ini ada salah satu tokoh dari Australia, pawang buaya ya, yang kemudian datang. Betul ya Pak? Iya Pak, betul. Mr. Med. Oke. Mr. Med arrived. Itu pernah juga berusaha untuk mencari tapi nggak ketemu Pak? Iya, tidak pernah ketemu. Tidak. Artinya ketemu, tapi pada saat mau ditangkap, Kabur lagi? karena masyarakat kabur lagi karena masyarakat kan, antusias Rame sekali. ya Pak ya? Rame itu. Sekarang posisi buayanya di mana Pak? Dilindungi? Buaya itu sepanjang Sungai Bantaran Palu ini kan saya sudah pasang kamera terep. Ya. Sehingga buaya-buaya yang ada pada muara Palu ini kita sudah antisipasi bisa terdeteksi di mana keberadaannya. Oke. Sehingga kita pasang papan-papan pengumuman di tempat-tempat yang memang tempatnya untuk mencari Untuk peringatan makanan. ya Pak? Peringatan warga Peringatan ya? Oke. warga. Saya mau tanya dulu Pak, yang berkalung ban ini bannya sudah dicopot tentu ya? Karena kan kasihan itu buayanya kalau berkalung ban seperti ini. Jadi alhamdulillah Pak, saya selaku kepala Balai BKSDA Setengah, ini menjadi penyakit bagi saya sejak tahun 2016. Iya. Tetapi alhamdulillah tepatnya tanggal 7 kemarin, kerjasama masyarakat bersama dengan Pak Tili, disaksikan langsung oleh Balai KSDA Setengah dengan tim Dakar, Palu. Akhirnya buaya berkalung ban ini bisa kita lepaskan. Bannya. Oke. Bannya sudah dilepaskan Pak ya, dan sekarang buayanya sudah di tempat penangkaran atau dilepas kembali? Yang jadi persoalan, biasanya kalau yang begini ditangkap Pak, harus dikendalikan dulu di tempat sementara untuk dilihat kondisinya, apakah sakit atau sehat. Atau jadi dikarantina lah kurang lebih begitu Pak ya? Karantina. Dikarantina di tempat khusus. Iya, tetapi kenyataannya tadi malam masyarakat lebih menginginkan untuk dikembalikan lepasliarkan secepatnya itu malam, karena dengan pertimbangan kearifan lokal masyarakat, kearifan lokal bahwa kehidupan buaya muara di Palu ini sebagian besar adalah bagian daripada kehidupan masyarakat, sehingga sekitar itu sehingga dilepaskan. Merasa sudah keluarga. Tapi dilepaskan sudah tidak berkalung ban lagi. Tidak berkalung ban lagi. Oke, jadi dia sudah bebas sekarang ya, dalam artian bahwa tidak terjerat oleh ban. Ban ini sebenarnya ini dari sampah yang dibuang masyarakat Pak? Dugaannya? Kalau lihat itu modelnya, itu ban bekas. Betul. Ya, ban bekas. Tadi dibuang masyarakat atau yang jelas ban bekas itu barang. Bukan ban baru. Bukan ban baru, iya. Kalau ban baru kan biasanya di toko, tapi kan ini jauh dari toko juga Pak. Artinya kalau ban bekas asumsinya berarti memang dibuang oleh masyarakat di sungai itu. Nggak tahu dari mana, tapi yang jelas mungkin daerah sekitar Palu ya Pak? Iya, yang jelas
berada itu di pada habitatnya. Iya, iya. Dan habitatnya memang di situ. Oke. Pak Tili, jadi di sampah yang kemudian menjerat buaya ini, Pak, ya? Iya, saya yakin di sampah, Pak. Karena Sampah, kan kalau luar biasa. kalau ban kan ada udang-udangnya itu mungkin dia buru makanan itu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi Ini bannya, Pak. Oh, itu bannya. bannya. Tadi Anda yang gergaji itu? Anda yang potong? Teman saya, Pak. Karena saya kecapean kemarin saya ngikat kakinya, Pak. Oke. Itu ban motor ya? Coba Anda bisa ada perlihatkan lagi boleh? 3 tahun berada menjerat itu, menjerat buaya itu ya? Iya, sudah banyak besinya keluar, Pak. Waduh. Jadi buayanya gimana tuh, Pak? Saya nggak tahu buaya kan. Itu menyakitkan buaya itu besi-besinya itu pasti. Ya, tapi enggak parah lah. Luka-luka kena jarum saja, Pak. Enggak terlalu. Oke. Oh, Anda lihat juga buaya tadi terluka juga ya? Terluka sedikit sekali, kena jarum mungkin 3 tusukan tapi tidak apa-apa. Sehat sementara dilepas ya. Iya, iya. Oke. Dan ini adalah sampah yang kemudian dibuang masyarakat. Ini betul-betul merupakan sebuah peringatan juga bagi masyarakat ya, jangan membuang sampah apapun ke sungai karena bisa mencelakakan atau membuat organisme atau makhluk hidup yang ada di sungai itu menjadi tersakiti atau bahkan bisa mati. Saya tanya ke Pak Tili. Pak Tili, semalam kan warga minta untuk dilepas kembali. Pak Tili tentu tahu ada berapa buaya di situ dan bagaimana kemudian dengan warga? Apakah tidak membahayakan? Saya harus tanyakan ini juga karena kan itu sungai di Palu itu kanan kirinya kan permukiman, betul ya Pak Tili? Betul, Pak. Karena ini buaya sebenarnya kalau tidak diganggu tidak akan mengganggu orang, Pak. Kalau diganggu misalnya diganggu ngapain itu Pak misalnya? Biasa dilempar, itu baru mengganggu. Kalau tidak dilempar Oh, dia muncul misalnya dilempar Iya. dengan batu gitu misalnya. Iya, masalahnya dia kalau bicara takabur itu baru bila marah dia tidak bisa marah dia itu, Pak. Oh, kalau dia kan bagaimanapun juga dia hewan buas Pak. Kalau sedang lapar lalu kemudian ada anak kecil misalnya apakah tidak membahayakan? Enggak, karena sebenarnya ini binatang ini kalau sama orang takut, Pak, itu binatangnya ini, Pak. Sebenarnya. Iya, betul. Meskipun kalau terancam kan pasti dia juga menyerang. Iya. Oke. Kalau masalah menyerang begitu biasa takabur bicara. Oh, Anda meyakini bahwa itu sikap dari seseorang gitu ya? Itu keyakinan Anda. Baik. Saya ke Pak Hasmuni. Pak Hasmuni, kalau ini kanan kiri permukiman apakah tidak membahayakan, Pak? Bagaimana kemudian otoritas di sana melakukan pengamanan terhadap buaya-buaya ini? Ada berapa Pak jumlah buaya yang diperkirakan di Sungai Palu ini? Hasil penelitian pertama di tahun 2019 terakhir, Pak, itu sebelum datang Mr. Med, itu 36 ekor. Wow, luar biasa. 36 ekor. 2019 ya, itu Pak ya? 2019. Tapi di 2019 sampai dengan bulan kemarin, itu sudah tertangkap 5 ekor. Okay. Dan syukurnya saat saya memberikan apresiasi kepada masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Palu, itu mereka cinta sekali dengan satwa liar, Pak. Iya. Karena dari 5 yang ditangkap itu tidak pernah ada yang dimatikan. Betul. Semua dibawa ke memang jangan dimatikan, betul. Iya. Dia serahkan ke BKSDA, selanjutnya BKSDA untuk dikandangkan. Oke, dikandangkan dan ditaruh tempat yang layak tentu Pak ya. Iya. Dan sehat-sehat semua sekarang Pak, yang 5 itu dikandangkan itu Pak ya? Yang alhamdulillah Pak sehat. Dan kepala balai paling sehat sekarang Pak. Karena ini buaya berkalubang ini mulai dari tahun 2016 jadi bisul. Gimana di Pak? Balai KSDA. Jadi semacam penyakit bisul bagi Balai KSDA Sulawesi Tengah. Oh, kenapa dengan itu Pak? aja buaya berkalubang ini kan semua menuntut untuk diselamatkan. Oke, Pak. Itu panjangnya berapa meter itu Pak? 5 meter lebih itu Pak? Kemarin kan mau diukur, tapi masyarakat tidak menginginkan, mestinya diukur, tapi akhirnya kita ukur-ukuran saja, akhirnya dipastikan 5 meter 20 cm, lebarnya 93 lebarnya. Baik. Pak. Dan usianya diperkirakan berapa tahun Pak? Kemarin kan kita mau ukur betinanya atau jantannya, tetapi kan tidak diberikan oleh masyarakat setempat, pun tidak tahu apa wanunya. Ya, tidak sempat periksa itu betina atau jantan atau umurnya. Iya. Usianya berapa tahun Pak?
Usianya belum juga sempat diteliti, Pak. Oke, Usianya. baik. Mestinya kemarin kan dibawa ke kandang sementara. Tapi panjangnya 5 meter ya Pak, ini luar biasa. 5 meter. Dan buaya bisa lebih dari 5 meter panjangnya. Luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi, apresiasi untuk Pak Tili dan kawan-kawan di warga di sana di Sungai Palu, Sulawesi Tengah yang telah melepaskan ban selama 3 tahun menjerat atau yang terperangkap di seekor buaya di sana, dan sekarang sudah dilepaskan dan buaya sudah dilepas kembali di alam, meskipun juga tetap harus hati-hati Pak karena banyak permukiman, juga banyak anak-anak, tentu ini menjadi perhatian. Terima kasih juga Pak Hasmuni, dan tentu BKSDA di sana juga melakukan pengawasan juga, bekerja sama dengan warga. Jangan buang sampah sembarangan karena bisa menyakiti atau bahkan membunuh hewan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasmuni dari BKSDA Sulawesi Tengah, dan terima kasih juga Pak Tili yang telah menangkap dan melepaskan ban dari seekor buaya. Terima kasih Bapak, sehat selalu.